Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia kita dapat berkumpul dan diberikan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Santi Susilawati dari kelas E4 Manajemen dengan NPM 1012175. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas, yaitu tugas untuk UTS Pendidikan Agama Islam dengan tema Tarif Rasul atau pengertian dari Rasul. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu di sini ada pembahasan materi. Untuk yang pertama ada pengertian Rasul, yang kedua pentingnya beriman kepada Rasul, yang ketiga tugas Rasul, yang keempat sifat asasi Rasul, yang kelima kewajiban kepada Rasul, dan yang terakhir yaitu keteladanan Rasul. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian Rasul. Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, kalau Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul adalah sudah tentu Nabi. Yang selanjutnya yaitu pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukrim kecuali ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengurus para rasul yang menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu jumlah nabi dan rasul. Ada hadis, salah satu hadis di sini yang artinya yaitu, wahai Rasulullah, siapa nabi pertama? Rasulullah SAW menjawab, Adam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah beliau seorang nabi? Rasulullah SAW menjawab, benar, ia seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah para rasul? Rasul menjawab 300 sekian belas, mereka sangat banyak. Sedangkan untuk Nabi dan Rasul yang wajib diketahui itu yaitu ada 25. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kewajiban kita kepada Rasul. Untuk yang pertama, kewajiban kita kepada Rasul yaitu membenarkan apa yang disampaikannya, apa yang beliau katakan bukan hawa nafsunya, melainkan wahyu Allah. Maka seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan itu. Yang kedua yaitu menaati perintahnya. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dilaksanakan semaksimal kemampuan kita. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarangnya dan mendekati apa yang diperintahkannya. Yang keempat, yaitu tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Yang kelima, yaitu mengimaninya. Beriman kepada Allah berarti harus beriman juga kepada Rasul SAW. Yang keenam, yaitu mencintainya. Lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dibanding cinta kepada lain, bahkan kepada dirinya sendiri, adalah kesempurnaan iman. Untuk yang selanjutnya yaitu kewajiban kita kepada Rasul. Untuk poin yang selanjutnya, yang ketujuh, mengagungkannya. Yang berarti itu dia sudah semestinya beliau diagungkan karena kemuliaannya. Namun, pengagungan ini tidak boleh sampai mengultuskannya. Yang kedelapan yaitu menolong dan membelanya. Yang kesembilan, mencintai para pencintanya. Yang kesepuluh, menghidupkan sunnahnya, baik dalam ibadah maupun khusus, baik dalam ibadah umum maupun khusus yang diajarkan oleh beliau. Hendaknya dihidupkan dan dibudayakan agar kita dapat hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 yaitu memperbanyak sholawat kepadanya, tanda cinta dan bangga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain yaitu dibuktikannya dengan memperbanyak sholawat atas Rasul. Bahkan kita tidak mendengar nama beliau disebut, kita mesti menyahutnya dengan bacaan Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya yaitu seperti Shallallahu ala Muhammad. Yang ke-12 yaitu mengikuti manhajnya
atau ajarannya beliau adalah bagian dari sistem Islam untuk mengatur segala aspek kehidupannya. Yang ke-13 yaitu mewarisi risalahnya adalah dengan menjaga, membela, dan menjadikan risalah beliau sebagai peringatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu ada tugas Rasul, di sini ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sedemikian rupa mereka akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua yaitu semua rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penetapan agama atau syariat yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi kondisi saat itu. Yang ketiga yaitu Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya yaitu ada 4 sifat Rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu ada sifat sidik. Sifat sidik ini yaitu mempunyai arti benar. Maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasul sifatnya selalu benar. Baik benar dalam menyampaikan wahyu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun benar dalam perkataan-perkataan yang memiliki hubungan dengan persoalan dunia. Yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya yaitu dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh yaitu sifat wajib bagi rasul yang memiliki makna yaitu menyampaikan wahyu. Ya, dalam menjalankan tugas kerasulannya, seorang rasul wajib menyampaikan wahyu yang harus diimani oleh umat manusia. Yang keempat yaitu patonah. Patonah artinya dapat dipercaya, pandai, cerdas, dan bijaksana. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sifat asasi Rasul terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu setiap nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat asasi seorang nabi, Rasul yaitu sidik, benar, tabligh, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya, dan patonah, cerdas. Yang kedua yaitu mustahil seorang nabi dan Rasul berdusta, yaitu kitman, menyimpan untuk dirinya sendiri atau mengkhianati amanah dan bodoh. Yang ketiga yaitu mukjizat, memberikan kabar gembira, mengenalnya seperti anak sendiri. Yang selanjutnya itu ada keteladanan sifat Rasul. Banyak sekali keteladanan yang ada pada diri Rasul yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya iman dan takwa. Yang kuat dalam kondisi apapun, para Rasul tetap teguh dan tabah dan menjalankan ajaran-ajaran Allah. Al-Haknya yang mulia, terpuji, selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meneladani sifat-sifat Rasul, karena semua yang diajarkan Rasulullah mengandung kemaslahatan bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.